你干嘛？你刚睡着了，我就服了你。你外星人天赋啊！ Cowok cupu bodoh dan aneh ini rela penyakit tumor otaknya nggak sembuh-sembuh supaya bisa mati dan sumbangin ginjalnya ke wanita yang dia cintai dan berharap ibunya yang pemabuk ada yang merawat. Tapi wanitanya nggak mau terima donor ginjalnya karena dia tidak bisa hidup tanpa si bodoh ini. Film aja. Viva La Vida adalah salah satu film drama yang baru saja mencuri perhatian. Film ini mengajak penonton untuk mengikuti kisah seorang gadis bernama Ling Min yang menderita uremia, sebuah penyakit ginjal kronis yang membuatnya hopeless dalam hidup. Dengan plot tersebut mungkin para penonton merasa bisa menebak kemana arah filmnya. Namun kenyataannya film ini menawarkan berbagai macam elemen menarik dan mampu membawa kita melihat lika-liku dari sang tokoh menemukan pegangan hidup. Adegan pun dibuka dengan curhatnya si Ling Min yang punya penyakit uremia, penyakit yang mengharuskan dia cuci darah 3 kali seminggu dan jadi lemes dan pucat. Dan Ling Min sering menunggu donor ginjal yang bisa dan cocok dengan dirinya. Dan itu bukanlah perkara yang mudah ya, karena ternyata nggak cuma Ling Min yang ikutan antri donor ginjal. Terlihat tangan Ling Min seperti ada uratnya muncul karena memang pembuluh darahnya ada masalah dan itu bisa mematikan dan menyakitkan buat Ling Min. Tapi Ling Min tidak pernah meratapi hidupnya ya dan tetap bekerja dan aktivitas seperti gadis normal lainnya. Suatu saat Ling Min bertemu dengan Lutu, cowok berantakan yang ternyata perhatian sama dirinya di sebuah restoran. Awalnya tentu saja Ling Min tidak tahu menahu mengenai Lutu yang terlihat aneh ini. Soalnya si Lutu ini hidupnya halu banget, dimana dia merasa banyak agen mata-mata yang mengintai dirinya dan melihat cowok pakai jas yang masuk restoran aja seolah-olah lagi mengintainya, padahal sih enggak. Duh, cowok kayak gini ganggu banget deh ya. Namun saat Ling Min pulang, tempat tinggalnya ternyata hendak digusur dan Ling Min menolak dan berjuang dengan pemindahan dari developer itu. Karena Ling Min sengaja memilih apartemen itu karena lokasinya dekat dengan rumah sakit, sehingga jika terjadi pemanggilan soal donor ginjal dia bisa cepat. Lutu pun melihat perjuangan Ling Min untuk mendapatkan donor ginjal ternyata malah membuat Lutu semakin suka sama Ling Min dan bertekad untuk melindungi Ling Min karena ternyata Lutu ingin banget Ling Min jadi calon istrinya. Duh, halu deh. Orang halu kayak gini tapi dia udah bisa tahu Ling Min ini calon istrinya. Adegan berlanjut di mana Ling Min mencoba baju untuk acara pernikahan temannya dan Lutu pun akhirnya bikin ulah di pernikahan itu karena mengira Ling Min lagi dibully atau dilecehkan sama laki-laki lain. Lutu akhirnya menghajar laki-laki itu dan hampir ketangkap polisi walaupun Ling Min gak setuju sama sikap Lutu yang menghajar laki-laki itu. Tapi Ling Min merasa Lutu ini unik, berbeda dengan mantannya yang ganteng dan suka pinjem duit. Ling Min yang awalnya merasa terganggu sama Lutu yang selalu saja berada di dekatnya, lama-kelamaan mulai terbiasa dan bahkan tertawa melihat tingkah Lutu yang lucu banget. Namanya Lutu, tingkahnya lucu, unik ya. Lutu pun akhirnya bilang ke Ling Min bahwa dirinya minta Ling Min jadi istrinya karena dia khawatir dan ingin ada yang merawat ibunya setelah dia meninggal. Tentu saja Ling Min gak menganggap serius permintaan Lutu yang dianggapnya aneh dan gak serius gitu ngomongnya. Namun setelah Lutu gak sengaja menarik tangan Ling Min yang langsung kesakitan, Lutu sadar bahwa Ling Min ini benar-benar dalam kondisi yang membahayakan kalau ditinggal sendiri karena pembuluh darahnya tipis sekali di tangan. Lutu melihat Ling Min sakit jadi ternyuh dan pasti semakin cinta. Ling Min pun akhirnya dioperasi kecil di tangannya dan Lutu pun langsung memberikan perhatian yang over banget, di mana Ling Min disediain semua buah-buahan, obat-obatan yang dibutuhin. Dimanja banget. Lutu ini kayak seorang ayah terhadap anak gadisnya yang lagi sakit ya. So sweet banget. Ada adegan menarik yang akan menjadi scene memorable banget, di mana saat mendengarkan lagu di HP saat Ling Min di rumah sakit,
Lutu masukin HP ke gelas kosong biar suara lagu dari HP lebih bagus, dan ide Lutu ini memang benar dan Ling Min suka dengan perhatian Lutu. Bahkan saat Ling Min ngiler tertidur, Lutu malah mengelap ilernya Ling Min dan merawat Ling Min yang baru operasi ini seperti bayi. Wah, benar-benar karakter yang dicintai banget ya Lutu ini. Cowok langka banget sih kalau kayak gini. Dan gak tanggung-tanggung, besoknya Lutu minta ibunya datang untuk nemenin Ling Min dan mandiin Ling Min yang udah bau, karena memang Ling Min gak bisa mandi dengan alat kateter di lehernya. Ibunya pun langsung jadi akrab sama Ling Min, dan Ling Min semakin sadar bahwa Lutu ini benar-benar cowok yang patut dia cintai. Nah, adegan unik di film ini juga waktu Lutu punya obsesi untuk berkomunikasi dengan alien dengan alat seadanya, dan hal ini menjadi poin penting dalam film ini karena Lutu mempunyai keinginan untuk hidup lebih panjang lagi dan berharap kalau berkomunikasi dengan alien dia bisa mendapatkan teknologi alien yang bisa menyembuhkannya karena umurnya memang tidak lama lagi, kata dokter. Lutu dan Ling Min pun seperti saling bisa merasakan ya sebagai manusia yang umurnya sudah ditentukan oleh dunia medis. Suatu saat Ling Min dapat telepon bahwa donor ginjal yang cocok dengan dirinya ada, dan Lutu dan Ling Min langsung bergegas ke rumah sakit. Tapi ternyata karena ada permainan orang dalam, Ling Min pun tidak bisa mendapatkan donor itu, dan hal itu semakin membuat Ling Min sedih sekali. Lutu pun akhirnya bilang bahwa dia akan mendonorkan ginjalnya buat Ling Min jika dirinya meninggal, karena Lutu yakin dirinya akan meninggal lebih dahulu daripada Ling Min. Saja Ling Min yang sudah tahu sedari awal dan tidak menganggap serius omongan Lutu, tidak mau percaya bahwa Lutu akan meninggal duluan, karena Ling Min percaya dirinya lah yang akan meninggal duluan jika tidak dapat donor ginjal. Justru karena omongan Lutu dan Ling Min, akhirnya Ling Min pun mau menikah dengan Lutu karena Ling Min yakin Lutu rela mati untuknya, dan pria yang rela mati untuknya pastilah sangat mencintainya. Dan lucunya saat mereka menikah nih tanpa pesta, ada gerombolan turis lokal yang pakai topi merah dan berkumpul. Ling Min pun akhirnya minta bantuan agar gerombolan ini bersenang-senang bersama mereka ya, dan umumin bahwa mereka pengantin baru. Terlihat deh Lutu dan Ling Min benar-benar bahagia dan bersenang-senang bersama gerombolan turis lokal ini. 可惜我们的家人朋友们都不在身边，但结婚这么大的事儿，总能冷冷清清的是吧？刚刚我们看到大。 Setelah Lutu merasa yakin dirinya bisa menyelamatkan Ling Min, muncul deh mantan Ling Min yang ganteng dan ternyata mau balikan sama Ling Min. Tentu saja Lutu tahu diri ya dan membiarkan Ling Min bicara sama si cowok. Tapi tentu saja Ling Min malah mengusir mantannya dan balikan lagi sama Lutu. Lutu pun terlihat tidak marah karena dia ingin Ling Min bahagia, karena Lutu mengira Ling Min bahagia sama si cowok ganteng atau mantannya. Disinilah Ling Min akhirnya benar-benar merasa Lutu cinta sejatinya dan langsung mencium Lutu yang kaget dicium Ling Min. Ling Min pun menangis dan tanpa berkata-kata Ling Min memeluk Lutu yang masih pasang muka aneh. Namun Lutu pun sadar dia juga mencintai Ling Min sejujurnya. Adegan ini sangat menyentuh dan sedih sekali ya. Lutu dan Ling Min pun menjalani masa pengantin barunya dengan bahagia karena berkat bantuan ibu Lutu, Ling Min jadi punya pekerjaan dan membawa turis lokal, dan Lutu pun terus mengikuti Ling Min dan memvideokan Ling Min tanpa henti. Namun di saat berbahagia itu Ling Min menemukan bukti bahwa sebenarnya Lutu ini bisa disembuhkan, tapi Lutu nggak mau. Ling Min pun marah sekali pada Lutu karena dirinya nggak mau kehilangan Lutu, tapi Lutu nggak mau hidup lebih lama karena dia ingin menyumbangkan ginjalnya buat Ling Min dan Ling Min bisa hidup bahagia tanpa dirinya dan bersama ibunya. Sikap Lutu yang keras kepala ini justru membuat Ling Min jadi kesal, dan saat Ling Min lagi kesal banget sama Lutu, tiba-tiba Ling Min dapat kiriman video dari Lutu yang ternyata isi videonya semua kegiatan Ling Min yang direkam Lutu. Ling Min pun akhirnya luluh dan gak jadi marah lagi sama Lutu. Ling Min pun langsung bilang ke Lutu bahwa Lutu yang berbohong sama dirinya akan Ling Min maafin asalkan Lutu mau dioperasi dan disembuhkan, karena kalau Lutu nggak mau sembuh dia akan minta cerai.
Akhirnya, setelah Ling Min merayu dan bahkan bilang dirinya nggak bisa hidup tanpa Lutu, cowok aneh ini akhirnya mau diselamatin nyawanya dengan operasi. Ling Min bilang bahwa dirinya bisa bertahan kok dan nunggu ginjal dari donor lain, dan Lutu nggak perlu mengorbankan nyawanya demi Ling Min. Sehingga akhirnya Lutu berhasil dioperasi dan selamat, dan pernikahan mereka pun akhirnya dipestakan secara sederhana dan dengan kepala gundul Lutu setelah dioperasi. Nilai moral film ini benar-benar cinta itu butuh pengorbanan, dan kadang pengorbanan datang bukan dari pasangan yang sempurna, tapi dari pasangan yang sangat mencintai hingga rela mengorbankan nyawanya. Selesai deh. 可惜我们的家人朋友们都在。结婚这么大的事儿，总不能冷冷清清的是吧？刚刚我们看到。